Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan dengan NIM 63250708. Saya mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda. Pajak masukan dan pajak keluaran berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24. Yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKB dan JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah dan atau impor BKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yang maksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, atau JKP. Pengreditan pajak masukan. 1. Persyaratan umum pajak masukan dapat dikreditkan. 1. Syarat formal tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlukan sebagai VN standar. B. Belum dilakukan pemeriksaan. 2. Syarat material. A. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. B. Belum dibebankan sebagai biaya. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajakan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam bahasa pajak yang sama. Pengkreditan PM2. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Anugrah Pendiangan dengan NIM 63250765 dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pernah nggak sih teman-teman berbelanja kemudian ada tulisan yang bertulisan dengan namanya PPN? Itu sebenarnya bukan hanya sekedar angka, tapi itu adalah dokumen penting atau dengan kata simpelnya adalah bila kita berbelanja kita akan mendapatkan struk, dan struk ini adalah tanda bahwa kita sudah membayar barang menjadi milik kita. Oke, kita kembali ke pengertian faktur pajak. Baik, faktur pajak itu sebenarnya simpel banget, yang dimana sama seperti kita berbelanja di Indomaret. Jadi faktur pajak itu adalah bukti resmi atau PPN yang sudah dipungut. Jadi setiap kali kita membayar atau melakukan transaksi barang atau jasa kena pajak, maka PKP atau pengusaha kena pajak wajib membuat faktur ini. Sama seperti struk tadi, cuman ini adalah versi pajaknya. Kemudian kita lanjut tentang fungsi atau apa itu fungsi dari faktur pajak. Pertama, fungsi dari faktur pajak adalah
faktur pajak ini menjadi bukti kalau pajak yang dipungut benar-benar sudah terjadi. Kemudian kedua adalah bukti kalau kita sudah membayar dari PPN atau PPNBM untuk barang kategori barang mewah. Kemudian yang ketiga bisa dipakai juga buat mengurangi pajak keluaran, kemudian pajak masukan. Sebenarnya dan ini adalah sangat penting buat perusahaan. Dan yang terakhir, kalau ada barang yang ingin kita kembalikan, faktur ini bisa menjadi bukti kalau kita pernah berbelanja atau membeli barang tersebut. Kemudian ada jenis faktur pajak. Jenis faktur pajak itu ada 3. Yang pertama, faktur pajak standar. Faktur pajak standar ini biasanya dipakai untuk membuat transaksi resmi. Kemudian faktur pajak yang kedua adalah faktur pajak dagang eceran. Ini biasanya terjadi di toko atau mungkin kios. Dan yang ketiga adalah dokumen tertentu yang dianggap sah sebagai faktur pajak. Misalnya token listrik, kemudian tiket pesawat, atau tagihan telepon. Jadi kita jangan heran kalau struk belanja atau transaksi yang kita gunakan ini dianggap juga sebagai faktur pajak. Jadi gampangnya adalah faktur pajak itu kalau PPN udah dipungut kemudian tercatat, dan fungsinya ada banyak, jenisnya juga bisa beragam. Dan dengan ini kita bisa jadi paham gimana sistem pajak bekerja dari transaksi yang kita gunakan. Kemudian kita akan belajar mengenai pajak lebih bayar atau kurang bayar yang disampaikan oleh teman saya Chandra Irawan. Terima kasih.